Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Tekno. Jadi pada video kali ini saya mau bahas nih soal pengalaman saya dalam menggunakan laptop berjenis 2-in-1. Nah, apa sih laptop jenis 2-in-1 itu? Jadi 2-in-1 itu adalah secara singkat laptop yang tidak hanya punya satu mode operasi ya. Jadi misalnya dia bisa berbentuk seperti ini, jadi dia laptop ya seperti ini bentuknya biasa, ada keyboard di depan. Tapi kalau 2-in-1 artinya dia juga punya mode satu lagi ya, antara dia bisa muter 360 derajat seperti NVX 360 saya, atau mode laptop yang keyboardnya detachable seperti ini ya, seperti pada Surface Pro. Nah, saya sendiri pernah pakai model convertible, model 2-in-1 ini dari 2014 sampai pada tahun 2020. Lebih tepatnya Surface Pro 3, Surface Pro 4, dan HP Envy X360. Kenapa 2-in-1 ini menarik? Nah, buat teman-teman yang mungkin belum pernah pakai laptop berjenis 2-in-1, saya paham karena 2-in-1 itu kalau secara visual sepertinya menarik ya, apalagi kalau kita belum pernah punya. Dan dari pengalaman saya, berikut adalah kelebihan dan kekurangan laptop berjenis 2-in-1. Jadi kelebihan pertama adalah sudah pasti dia touchscreen karena dia tuh punya mode operasi lebih dari satu ya, dimana kebanyakan operasi keduanya itu dia punya layar yang lebih dekat dengan kita sehingga kita berinteraksi dengan laptop tersebut secara touchscreen. Bahkan beberapa model kita dikasih stylus ya, seperti pada HP Envy 360 atau Surface Pro 3, 4 ini dijual terpisah sih. Dan kalau kita sedang pakai mode kedua di mana layar itu lebih dekat dan navigasinya itu pakai touch ya, itu menurut saya cukup nyaman ya kalau kita tuh sedang nyantai. Jadi kalau bukan kerja serius yang butuh keyboard, jadi cuma pengen browsing atau nonton gitu. Nah, itu menurut saya laptop berjenis 2-in-1 itu cukup nyaman. Yang kedua, ini masih hubungan dengan display ya, karena dia itu menghilangkan keyboard dari pandangan antara dicabut atau diputar ke belakang. Ini menurut saya cukup enak kalau untuk dipakai nonton video ya. Kita tuh lebih sedikit distraksi di pandangan kita. Tidak ada keyboard, tidak ada objek-objek lainnya. Dan display yang lebih dekat itu nggak cuma itu kelebihannya. Jadi kalau kita tuh mau pakai laptop sebagai teleprompter ya, misalnya Anda mau bikin video seperti ini, kemudian skripnya itu ditaruh di laptop, dan laptop itu mungkin di depan Anda atau di samping atau di atasnya kamera. Nah, kalau kita pakai 2-in-1 itu lebih enak aja karena layarnya itu bisa lebih dekat ke kita. Nah, yang berikutnya adalah laptop 2-in-1 itu, kalau yang modelnya keyboardnya detachable itu banyak yang kipasnya itu di sisi sebelah atas sini. Nah, kalau kipasnya di sisi sebelah atas sini, seperti pada Surface Pro, dia itu jadi lebih enak buat dipakai di tempat-tempat yang permukaannya nggak rata, seperti di kasur, atau di sofa, dan sebagainya. Atau mungkin di paha Anda, karena pakai laptop di paha ya. Sebagai fakta unik ya, laptop itu kan artinya lap, dia paha ya. Top itu di atas, jadi di atasnya paha. Jadi purpose laptop sebenarnya awalnya seperti itu. Karena kipas itu di atas, dia itu tidak mengganggu sirkulasi udara yang masuk dan keluar untuk pendinginan laptop. Jadi waktu saya pakai Surface Pro itu dulu enjoy sekali karena saya bisa pakai itu di kasur, lalu di paha, dan di tempat-tempat lainnya. Secara cukup nyaman ya. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting menurut saya, 2-in-1 itu banyak yang keren. Jadi kalau kita tuh buka laptop jadi seperti ini, kemudian bisa muter ke belakang seperti ini, lalu makanya sebagai tablet. Nah, ini akan saya bahas selanjutnya di kelemahannya juga ya. Itu ya jelas kelihatan keren ya, karena unik gitu. Jadi untuk Anda yang mementingkan penampilan, jadi kelihatan keren, jadi stylish, atau kayak cutting edge, jadi ya kelihatan nggak biasa lah. Nah, itu kalau Anda pakai 2-in-1 bisa jadi model Anda supaya kelihatan lebih keren. Saya sendiri waktu pakai Surface Pro 3 sampai Surface Pro 4 itu, kalau ada yang kenal dan ngobrol sama saya dan saya lagi pakai laptop itu, pasti saya selalu ditanyain, itu laptop apa sih? Gitu. Karena ya itu tadi, bentuknya tuh nggak biasa, unik. Nah, tadi itu kelebihannya. Sekarang kekurangannya apa aja? Jadi kekurangannya nggak banyak tapi ada. Jadi yang pertama itu adalah, kalaupun Anda tuh berpikir untuk beli 2-in-1 supaya punya laptop yang sekaligus jadi tablet, nah itu menurut saya tolong manage ekspektasi Anda, karena laptop itu berat ya. Jadi laptop itu bisa sampai 1,3 kilo, lalu 1,5 kilo, bahkan yang 13 inci aja tuh mungkin masih 1,1 kilo. Itu dimana kalau kita bawa laptop pada dalam posisi 360 seperti ini, jadi keyboard di belakang, itu sebenarnya masih kerasa agak-agak berat ya. Nah, kalau iPad itu karena ringan, dia nggak terlalu berat dibawa kemana-mana, beda ceritanya dengan laptop. Apalagi kalau Anda itu laptopnya besar ya, itu jadinya agak-agak awkward kalau kita pakai dalam posisi tablet. Saya sendiri sebenarnya selama pakai 2-in-1 itu cukup jarang menggunakan mode tabletnya. Meskipun kadang memang ada gunanya saya menggunakan mode tablet, seperti kalau kita menggunakan laptop itu sebagai display saja. Nah, untuk yang model 360, jadi yang seperti ini, saya biasanya menghentikan transformasi itu di tengah-tengah seperti ini. Yang bagian bawahnya ini, bagian keyboardnya ini jadi prop ya, jadi untuk penyangga.
laptop supaya tetap bisa berdiri seperti ini layarnya. Nah, masih soal berat, biasanya 2-in-1 itu ada pada laptop-laptop berjenis Ultrabook ya, jadi yang ringan-ringan, yang tipis-tipis, karena kalau berat itu ya nggak make sense juga kalau kita pertama dibawanya seperti ini. Kemudian nih kalau Anda itu mencoba untuk mentransformasi laptop Anda dari mode laptop biasa menjadi tablet atau yang model seperti ini, itu kalau Anda sambil nyolok, transformasinya itu repot loh. Kita angkat dulu, habis itu diputar seperti ini karena hinge pada laptop 2-in-1 itu biasanya dibikin kuat karena dia harus bisa menyangga laptop dalam posisi seperti ini. Sehingga ya untuk transformasi sebenarnya nggak bakal smooth banget karena berat gitu. Jadi jangan bayangkan kalau Anda pakai 2-in-1 itu langsung nggak, itu saya nggak akan terjadi karena hinge-nya itu biasanya kaku. Nah, konsekuensi dari laptop itu perlu ringan, ini jadi ngaruh ke power, dimana biasanya prosesor yang dipakai untuk laptop berjenis 2-in-1 itu biasanya dia nggak powerful amat. Nah, karena laptop itu harus ringan dan tipis, desainer dari laptop ini juga harus memikirkan bagaimana manajemen heat, manajemen daya pada laptop tersebut, dimana tentunya nggak boleh panas-panas amat. Nah, inilah kenapa laptop berjenis 2-in-1 itu biasanya punya prosesor yang kelasnya itu U ya, jadi Intel seri U atau AMD seri U. Memang tentu ada pengecualian ya, seperti Asus yang model ROG Flow itu yang X dan Z itu kan dia dua-duanya 2-in-1 dan dia bisa punya daya yang sangat powerful, tapi tetap untuk mayoritas 2-in-1 ya kejadiannya bakal seperti itu, dimana dia dibatasi secara thermal. Nah, kabar berikutnya khusus pada model lipat ya, yang 360 seperti ini sampai belakang, dimana biasanya itu speakernya yang down firing, karena begini ya logikanya. Jadi kalau dalam posisi seperti ini, speaker itu kan harus bisa terdengar oleh pemakai laptop. Jadi biasanya itu dia ada di sebelah sini lah, di bawah-bawah sini. Speakernya itu sendiri juga harus bisa terdengar kalau kita sedang pakai mode tablet seperti ini. Nah, makanya jadinya dia tuh harus bisa menembak ke arah sini juga, jadi menembak ke arah user. Itu sebabnya nggak mungkin kalau 2-in-1 yang model 360 seperti itu punya speaker yang front firing ya, yang di sisi depan laptop seperti ini. Karena kalau lagi mode 360 derajat seperti ini, artinya speakernya akan nembak ke belakang. Memang di sini ada pengecualian, misalnya seperti salah satu seri Lenovo Yoga ada yang punya speaker di hinge-nya ya, di engselnya itu, dan speakernya bagus banget juga, tapi ya itu pengecualian. Dan terakhir ini adalah cost of engineering ya, jadi pengeluaran karena engineering untuk membuat laptop jenis 360 derajat itu biasanya nih di harga yang sama ada laptop yang lebih powerful karena budget engineeringnya itu nggak lari ke desain 360 derajatnya. Jadi kalau Anda melihat di satu rentang harga ada dua laptop yang 2-in-1 dan yang nggak 2-in-1 yang biasa. Nah, itu Anda patut curiga, belum tentu, tapi hanya patut curiga kalau yang tidak 2-in-1 itu mungkin akan lebih powerful ketimbang yang 2-in-1. Jadi, apakah laptop berjenis 2-in-1 itu worth it? Kalau menurut saya, kalau ekspektasi Anda itu benar, maka menurut saya worth it aja. Karena buat Anda mungkin, beberapa dari Anda mungkin tidak berpikir kalau beli tablet itu worth it sama sekali. Karena ya, kita nambah satu barang lagi, kemudian juga pemakaian tablet itu sangat terbatas. Dan kadang kalau kita punya 2-in-1 itu, saya sendiri juga waktu saya punya 2-in-1, saya nggak kepikiran beli tablet sama sekali, karena kalau saya pengen nonton nih sesekali ya saya tinggal lipat aja laptopnya, dan saya nonton dengan experience yang lebih bagus. Dan kalau saya pribadi, saya menganggap versi 360 atau detachable tadi itu sebagai sesuatu yang nice to have lah. Jadi nggak punya pun nggak apa-apa, tapi kalau punya ya cukup fun lah, cukup menyenangkan. Dan antara 360 atau detachable, saya sendiri lebih prefer untuk punya yang detachable ya ketimbang 360, karena detachable itu jauh lebih mudah operasinya, tinggal dicopot lalu pakai. Sementara untuk yang 360 itu transformasinya agak-agak ribet, dan kadang kalau kita 360 itu sambil dicolok kemudian diputar-putar, nah itu lebih repot lagi karena ada kabel di situ yang ikutan keputar. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika tidak bermanfaat, subscribe jika ingin ketinggalan konten dari Bar Tekno lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.